Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran kelima. Marilah kita lanjutkan dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kali ini bertemu lagi dalam pelajaran tema 6 subtema 3 pembelajaran kelima. Perhatikan dengan seksama. Amatilah gambar di atas. Apa yang sedang dilakukan anak yang tampak pada gambar? Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang melompat. Sekarang ayo berlatih. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut. Peragakan gerakan sesuai petunjuk gurumu. Gerakan melompat. Perhatikan baik-baik. Dan gerakan melompat lainnya. Sekarang coba kalian praktekkan gerakan melompat tersebut. Sekarang ayo berlatih. Amatilah kembali gambar di atas. Ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga. Masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ayo, kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan satu peraturan. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian, bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan. Sekarang, ayo berdiskusi. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Peraturan ini bisa kita lihat pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 2, halaman 119. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok bunga dan kelompok kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian, bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Permainan ini bisa kalian praktekkan bersama teman atau saudara kalian. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Tuliskan jawabanmu. Misalnya adalah
permainan akan menjadi kacau dan tidak menyenangkan. Ayo berdiskusi. Lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Tanyakan pada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Misalnya, pertanyaannya yang bisa kita buat antara lain, apa saja tata tertib ketika jam istirahat di sekolahmu? Ya, tata tertib ketika jam istirahat di sekolahku, tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Yang kedua, tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Misalnya, pertanyaan yang bisa kita buat, perhatikan. Apa usaha yang kamu lakukan untuk mematuhi tata tertib tersebut? Ya, usaha yang bisa kita lakukan untuk mematuhi tata tertib tersebut adalah membawa bekal makanan dari rumah. Nomor 3, tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Contoh pertanyaannya, perhatikan. Apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Jawabannya, tidak. Saya selalu mematuhi aturan di sekolah. Buatlah kesimpulan dari hasil tanya jawab itu. Tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam penulisan kesimpulanmu. Misalnya, perhatikan contoh berikut. Kita harus selalu berusaha untuk mematuhi aturan di sekolah. Misalnya, ketika istirahat, kita tidak boleh membeli makanan di luar sekolah. Maka, lebih baik jika kita berusaha membawa bekal makanan dari rumah. Sekarang, ayo berdiskusi. Berdiskusilah bersama teman dalam kelompok mengenai pertanyaan berikut. Melanggar peraturan mengakibatkan hal yang tidak baik. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah? Tuliskan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, datang terlambat, membuat gaduh di kelas, berpakaian tidak rapi, mencoret-coret dinding sekolah. Ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Sekarang ayo renungkan. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah? Mengapa kamu melakukan hal itu? Marilah kita baca, ucapkan Alhamdulillah dan disertai dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.